Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arum Ratnasari dengan NIM 23010500163. Di sini saya akan menjawab soal dari pertanyaan UTS semester 3 mata kuliah Bimbingan dan Konseling. Menjawab pertanyaan nomor 1 yaitu yang pertama, latar belakang BK. Jadi bimbingan konseling mendukung perkembangan holistik siswa seperti membantu siswa memahami perasaan dan menjalin hubungan baik, membantu mengatasi kesulitan belajar dan memotivasi siswa, mengajarkan cara mengatasi stres dan tekanan, dan mencegah masalah seperti bullying dan kecemasan. Untuk pengertian dari bimbingan konseling sendiri adalah proses yang bertujuan untuk membantu siswa dalam mengatasi masalah pribadi, sosial, dan akademik. Bimbingan dan konseling ini memiliki persamaan, antara lain keduanya bertujuan untuk membantu individu dalam mengatasi masalah dan mengembangkan potensi. Yang kedua, melibatkan interaksi antar konselor dan individu. Dan yang terakhir yaitu keduanya berfokus pada peningkatan kesejahteraan emosional dan sosial individu. Bimbingan konseling ini juga memiliki perbedaan, yaitu yang pertama, jika bimbingan lebih informatif dan edukatif, sedangkan konseling berfokus pada eksplorasi masalah dan emosi individu. Yang kedua, bimbingan bersifat singkat dan terstruktur, sedangkan konseling dapat berlangsung lebih lama dan fleksibel sesuai kebutuhan. Yang terakhir, bimbingan mengatasi masalah umum dan memberikan informasi, sedangkan konseling mengatasi masalah yang lebih kompleks dan emosional. Dan tujuan untuk guru membimbing yaitu yang pertama, menciptakan lingkungan belajar yang positif. Yang kedua, mencegah masalah seperti bullying dan mendorong siswa untuk mencapai tujuan akademik dan pribadi. Nah, untuk urgensi BK di SD yaitu dari dukungan emosional, pencegahan masalah, pengembangan diri, bimbingan akademik, kolaborasi dengan orang tua dan guru, serta meningkatkan kesejahteraan untuk siswa. Kedudukan BK di SD ini sangat strategis dan penting karena BK dapat membantu menciptakan kondisi yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan siswa secara menyeluruh. Selanjutnya, 3 bidang utama yang dalam penyelenggaraan pendidikan formal, yaitu yang pertama ada kurikulum. Kurikulum yaitu merupakan rencana pembelajaran yang mencakup tujuan, materi, metode, dan evaluasi. Nah, yang kedua, sumber daya manusia, yaitu seperti tenaga pendidik atau guru dan juga tenaga pendidik yang lainnya. Yang ketiga yaitu fasilitas dan infrastruktur, seperti ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, dan lain-lainnya. Berikutnya ada keunikan tugas guru. Keunikan tugas guru ada beberapa. Yang pertama ada fokus utamanya yaitu mengajar, mendidik siswanya. Yang kedua, bertanggung jawab untuk menilai kemajuan akademik siswa. Yang ketiga, terlibat dalam pengembangan dan implementasi kurikulum di kelas. Yang terakhir yaitu mengelola dinamika kelas dan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, aman, dan nyaman. Konselor juga memiliki keunikan, yaitu memberikan dukungan psikologis dan emosional kepada siswanya. Yang kedua, membantu siswa merencanakan masa depan akademik dan profesional, serta mengeksplorasi minat dan bakat yang ada dalam diri siswanya. Yang ketiga, mengidentifikasi dan menangani masalah sosial seperti bullying dan kecemasan yang lainnya. Yang terakhir, berperan sebagai penghubung antara siswa, orang tua, dan guru dalam konteks perkembangan siswa. Guru dan konselor ini memiliki keterkaitan, yaitu yang pertama memiliki tujuan yang sama, yaitu tujuan mendukung perkembangan siswa baik secara akademik maupun sosial emosional. Yang kedua, bekerja sama untuk mengidentifikasi siswa yang mengalami kesulitan. Yang ketiga, konselor dapat membantu guru untuk mengembangkan program yang mendukung kesejahteraan siswa untuk menjadikan kelas yang aman dan nyaman. Berikutnya, BK juga memiliki tujuan dan fungsi. Tujuan dan fungsi BK antara lain yaitu pertama, membantu mengatasi masalah emosional dan sosial siswa. Yang kedua, mendorong pengenalan potensi
potensi dan bakat siswa. Yang ketiga, memberikan arahan dalam proses belajar. Yang keempat, mengajarkan keterampilan emosional dan sosial. Dan yang terakhir, meningkatkan komunikasi antara siswa, orang tua, dan guru. Orientasi BK terdiri dari beberapa macam. Yang pertama dari siswa, jadi fokus pada kebutuhan, perkembangan, dan kesejahteraan siswa. Yang kedua pendidikan, yaitu mendukung pencapaian akademik dan pengembangan karakter. Yang ketiga sosial, yaitu mendorong interaksi sosial yang positif di antara siswa. Yang keempat emosional, yaitu membantu siswa mengelola perasaan dan stres. Yang terakhir yaitu keluarga, melibatkan orang tua dalam proses pendidikan dan perkembangan siswa. Asas BK juga terdiri dari 4 asas, yaitu kemanusiaan, keadilan, keberlanjutan, dan kerahasiaan. Prinsip BK juga terdiri dari 4 macam, yaitu keterpaduan, partisipatif, individualis, dan fleksibilitas. Oke, menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu yang pertama, profil guru berkualitas itu apa sih? Yang pertama yaitu memiliki pengetahuan yang mendalam dan mampu menyampaikan materi dengan jelas kepada siswanya. Yang kedua, mampu menggunakan berbagai metode dan strategi pengajaran sesuai kebutuhan siswa. Yang ketiga, mampu berkomunikasi dengan baik dengan siswa, orang tua, dan rekan kerja yang lainnya. Yang keempat, memahami kebutuhan emosional dan sosial dari siswanya. Yang kelima ada kreatif dan inovatif dalam menyampaikan materi. Berikutnya memiliki kemampuan manajerial dan juga berkomitmen terhadap pengembangan dirinya. Yang terakhir kolaboratif. Selanjutnya sebagai calon guru yang berkualitas untuk mendukung kegiatan BK, saya akan melakukan hal-hal berikut. Yang pertama, kolaborasi dengan konselor. Yang kedua, memperhatikan perkembangan sosial dan emosional dari siswa. Yang ketiga, menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman dalam pembelajaran. Yang keempat, mengintegrasikan BK ke dalam pembelajaran. Yang kelima, yaitu mengadakan sesi rutin untuk diskusi kelompok untuk berbagi pengalaman antar siswa. Yang keenam, yaitu melibatkan orang tua atau kerjasama dengan orang tua dalam pengembangan karakter dan pendidikannya. Yang terakhir yaitu mengikuti pelatihan dan pengembangan diri tentang bimbingan konseling ini seperti workshop atau yang lainnya. Berikutnya, memahami karakter peserta didik penting untuk meningkatkan pembelajaran, membangun hubungan, dan mengidentifikasi kebutuhan karakter yang diperlukan, yaitu yang pertama gaya belajar. Gaya belajar yang digunakan oleh guru untuk dalam pembelajaran dengan siswa. Yang kedua, minat dan bakat. Jadi sebagai seorang guru harus mengetahui minat dan bakat dan dapat mengembangkan bakat siswa. Yang ketiga, perilaku sosial. Dan yang terakhir, kecenderungan emosional siswa. Cara memahami siswa dengan melakukan observasi, wawancara dengan siswa, dengan pengamatan, dan yang terakhir menggunakan kuesioner untuk mengumpulkan informasi serta diskusi kelompok di kelas untuk memahami pandangan dan pengetahuan siswa tentang bimbingan konseling ini. Oke, menjawab poin nomor 3 yaitu menyebutkan 9 layanan BK dan menjelaskan serta memberikan 3 contoh implementasi. Yang pertama ada layanan orientasi, yaitu membantu siswa mengenali lingkungan sekolah, kurikulum, dan peraturan yang ada di sekolah. Contoh implementasinya yaitu mengadakan sesi pengenalan sekolah bagi siswa baru, termasuk tur fasilitas dan penjelasan tentang kegiatan ekstrakurikuler yang ada. Yang kedua, layanan informasi, yaitu memberikan informasi tentang berbagai hal yang relevan bagi siswa. Contoh implementasinya yaitu membagikan brosur tentang pentingnya pola hidup sehat dan tips belajar yang efektif. Yang ketiga, layanan konsultasi,
yaitu memberikan kesempatan bagi siswa untuk berkonsultasi tentang masalah pribadi atau akademik. Contoh bimbingannya yaitu menyediakan waktu khusus bagi siswa untuk berbicara dengan konselor tentang kesulitan belajar atau masalah sosial yang dialami. Yang keempat, layanan bimbingan, yaitu membantu siswa dalam pengembangan diri dan keterampilan sosial. Yang kelima, layanan penempatan, yaitu membantu siswa dalam merencanakan pendidikan lanjutan atau pemilihan jurusan setelah lulus dari sekolah. Yang ketujuh, ada layanan penyuluhan, yaitu memberikan penyuluhan tentang masalah sosial, kesehatan, dan perilaku positif. Selanjutnya yaitu layanan tindak lanjut, yaitu mengawasi dan mengevaluasi perkembangan siswa setelah mendapatkan layanan BK. Yang ke-8 yaitu layanan evaluasi, yaitu menilai efektivitas program BK yang digunakan dan perkembangan dari siswanya. Yang terakhir, layanan mediasi, yaitu membantu siswa dalam menyelesaikan konflik antar siswa tersebut. Sekian dari saya, terima kasih.